Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Dedet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rita. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat ya. Baik Pak Dedet, sebelum kita mulai, jadi kata orang tak kenal maka tak sayang ya Pak ya. Jadi sesuai Iya Bu. dengan permintaan Bapak, kita akan melakukan coaching ya Pak ya. Iya Sehat Bu. ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Tidak ada kendala yang lain-lain ya Pak ya? Jalan-jalan semangat bertemu dengan Ibu Rita ini. Alhamdulillah, baik. Boleh ditanya Pak, Bapak wilayah kerjanya di mana? Wilayah kerja di W10 Bu. Di mana? Di wilayah 10 di Sumatera Barat. Oh, sudah ya. Nama kampusnya Pak? Nama kampus Undari. Undari. Undari itu kependekan dari apa tuh Pak? Universitas Darmas Indonesia. Damas Raya ya? Di Darmas Raya, iya. Oke, Damas Raya. Oke, baik Bapak Dedet, kita akan berbincang-bincang ya Pak ya. Jadi Iya, jangan Ibu. ya. Jadi kita berbincang-bincang walaupun secara virtual. Insya Allah ke depan saya akan coba kita berdiskusi lah ya Pak ya. Baik, Pak Dedet, Pak Dedet. Ya, Ibu. Kira-kira nih, ini kan Bapak sudah menjadi pimpinan di sekolah Bapak sudah sekian lama ya Pak ya. Saya ingin tahu Pak, kira-kira dalam 3 bulan ke depan ini apa yang ingin Bapak kembangkan? Oke, baik Ibu Rita. Yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana ya para mahasiswa ya atau siswa ya yang juga saya pimpin pembelajarannya dalam hal ini sukses dalam melaksanakan pembelajarannya ya, sehingga proses sangat dirasakan sekali ya, sehingga bagaimana proses tersebut bisa meningkatkan prestasinya ya, prestasi mereka. Oke, jadi Bapak tadi menyampaikan bahwa yang ingin Bapak kembangkan dalam 3 bulan ke depan itu terkait sukses dalam pembelajaran, kemudian berprestasi ya Pak ya? Iya itu Bu. Oke, nah menurut Pak Dedet, apa saja yang akan Bapak lakukan agar siswa Bapak itu nantinya sukses dalam pembelajaran dan berprestasi? Apa yang akan Bapak lakukan? Oke, jadi untuk dalam hal ini adalah tentunya dengan memaksimalkan potensi mereka. Jadi bagaimana mereka bisa meningkatkan atau memberikan penguatan kepada mereka, kemudian maksimalkan potensi mereka. Dengan hal ini nantinya secara proses mereka bisa baik lah ya, atau maksimal, sehingga nanti prestasi juga akan semakin lebih baik seperti itu. Meningkatkan penguatan ya karakter mereka dan juga nanti secara prosesnya juga Ibu. Oke, kan Bapak ingin anak kita sukses ya Pak ya, ingin anak kita berprestasi. Bapak tahu anak Bapak sudah sukses atau Bapak tahu anak Bapak berprestasi, kira-kira seperti apa? Ini Bapak nanti bisa misalnya menyampaikan ke orang ini, oh anak saya ini sekarang sudah berprestasi, sudah sukses. Nah, apa indikatornya Pak supaya bisa dilihat oleh orang luar gitu? Oke Ibu, dalam hal ini indikatornya adalah mereka sangat antusias ya dalam proses pembelajaran. Nah ini kemudian ya semangat, kemudian mereka juga secara proses mereka juga mengikuti ya tidak mengabaikan pembelajaran. Kemudian mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan temannya ya. Jadi nantinya pencapaian
yang mereka raih begitu. Nah ini sangat sangat begitu kita harapkan gitu. Jadi dengan adanya antusias, kemudian semangat, kemudian ya potensi mereka bisa disalurkan dengan kolaborasi bersama teman-temannya seperti itu. Jadi seperti itu Ibu yang yang perlu saya apa kan ya saya lakukan gitu. Oke, kalau misalnya nanti nih Bapak ingin menyampaikan kepada orang tua bahwa anak Bapak Ibu sudah berprestasi. Nah, bagaimana cara Bapak meyakinkan bahwa ini memang anaknya sudah berprestasi atau sudah sukses? Baik, terima kasih Bu. Jadi dalam hal ini ada pertemuan secara berkala ya, tentunya dengan orang tua, sehingga kita melaporkan kemajuan kepada orang tua dengan adanya proses yang sudah dilaksanakan, pembelajaran yang sudah dimaksimalkan, dengan bagaimana korelasinya ataupun hubungannya di keluarga, apakah mereka juga menerapkan apa yang sudah dipelajari oleh mereka sendiri di rumah, ya di lingkungan masyarakat seperti itu. Jadi dengan adanya rapat secara berkala, kemudian atau kami berikan ya semacam support pada orang tua agar lebih intensif terhadap perkembangan anaknya itu. Oke Bu. Oke, nah sekarang kan tadi Bapak udah cerita ada kita ada kolaborasi, ada Bapak mengadakan pertemuan ya Pak ya dengan orang tua gitu ya. Nah, kalau dari sisi akademiknya Pak, bagaimana Bapak menyatakan kepada orang lain atau orang di luar atau kepada guru atau kepada siswa bahwa anak kita ini memang sudah sukses dalam pembelajaran atau sudah berprestasi. Nah, seperti apa Bapak melihat bahwa oh iya indikator keberhasilan saya bahwa anak saya sudah seperti ini. Nah, apa saja yang Bapak ini bisa berikan kepada stakeholder? Oke, dalam hal ini yang saya berikan tentunya kepada siswa-siswa saya yaitu bagaimana pencapaian dari tujuan pembelajaran kita. Jadi aktualisasinya bagaimana? Jadi secara indikator mereka sudah bisa menggambarkan, dalam hal ini sudah tergambar bagi mereka apa yang akan mereka capai sebenarnya. Jadi dalam hal ini saya akan memberikan target-target yang harus dicapai, kompetensi yang akan diraih oleh semua siswa ya. Jadi saya juga memiliki Bu, sekolah seperti itu ya, yang saya pangku pada saat ini di itu. Jadi ada pencapaian target, mereka harus bisa berkompetisi di kancah kecamatan, kabupaten, provinsi, dan insya Allah ke nasional. Jadi ada seperti itu target-target pencapaian pembelajaran yang akan mereka capai seperti itu. Oke Bu. Oke. Kalau target yang terdekat kan tadi Bapak bilang Bapak ingin anak kita ini berprestasi di kancah nasional, ujungnya kan nasional ya Pak ya, mulai dari kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional. Nah sekarang ini sekolah Bapak kira-kira di posisi mana prestasinya sudah bisa terlihat? Apakah di provinsi atau di kecamatan atau di kabupaten? Iya. Oke, sekarang sudah di kecamatan Ibu, lebih banyak di kecamatan ya. Kalau boleh tahu Pak, apa saja yang ikut perlombaan di tingkat kecamatan itu Pak? Yaitu di bidang tilawah ya, kemudian di bidang tartil, kemudian di bidang pengamalan agama ya. Ya seperti mereka bisa mengikuti ajang-ajang di sekolahnya. Nah ini seperti itu Bu. Ada satu yang sudah
di tingkat kabupaten seperti itu. Oh, yang mana tuh Pak? Ah, Kalau di kabupaten apa yang sudah berhasil? oh sudah itu di bidang tilawatil Quran kayaknya Bu. Ya. Tilawatil Quran. Ya. Dapat juara Pak? Alhamdulillah itu tingkat SD Bu. Tingkat SD Alhamdulillah. itu. Oke, baik. Nah, Pak, ini kan Ya. kalau dari sisi ini, Pak, dari sisi pembelajaran yang lain selain tilawah, Ya. tartil tadi, ada yang lain prestasi yang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan selain yang itu? Oh, potensi yang perlu yang akan saya kembangkan yaitu selanjutnya bagaimana siswa bisa berperan di masyarakat ya. Oke. Ya berkontribusi kepada masyarakat keluarganya sehingga mereka bisa diandalkan oleh orang tuanya, oleh masyarakat seperti itu Ibu. Baik. Luar biasa ya Pak ya, walaupun Ya. di tingkat masih di tingkat kabupaten, insya Allah nanti akan lanjut ya Pak ya. Nah, iya Ya. siap. Nah Pak, ketika Bapak ingin mengembangkan, tadi kan Bapak ingin mengembangkan siswa itu sukses dalam pembelajaran, kemudian itu berprestasi. Menurut yang Bapak rasakan, ya, apa yang masih kurang ketika Bapak ingin mensukseskan dan membuat anak berprestasi? Kira-kira apa yang kurang di diri Bapak yang perlu dikembangkan deh gitu? Oke, ya Ibu. Iya yang kekurangan pada sini ya yang saya alami ya. Kebanyakan dari siswa yang bergabung itu semuanya yang hanya dari kesadaran dirinya sendiri untuk belajar dari orang tua, antusias orang tua, kemudian dari dorongan mereka untuk belajar. Sementara mereka yang selain itu tidak bisa seperti itu ya. Banyak yang belum bisa mengikuti ya apa yang sudah saya terapkan itu. Jadi banyak yang belum terajak seperti itu, Ibu. Jadi cara mengajak mereka untuk bisa bergabung ya seperti itu sangat sulit sekali bagi kami ya. Selama ini gimana cara Bapak mengajak anak-anak? Gimana Bu? Bagaimana cara Bapak mengajak anak-anak? Caranya seperti apa? Ya itu dari lisan atau sampai dari pesan kepada orang tua yang sudah bergabung bisa mengajak yang lain seperti itu. Dan juga di medsos juga digencarkan juga ya. Seperti itu Bu cara mengajaknya. Oke. Nah, kan Bapak sudah coba nih, sudah secara lisan, pesan pada orang tua, melalui medsos, tapi kenyataannya kan masih kurang ya Pak ya, masih Ya, kurang antusias. minatnya. Iya, Nah, kira-kira selain dari yang 3 tadi, apa yang perlu Bapak lakukan supaya anak-anak kita mau ikut kegiatan-kegiatan yang sudah Bapak rancang? Oke, Dari sisi Bapaknya nih, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan? Ini dari diri kita yang akan ini. Ya. Dari diri saya sendiri Bu ya. Iya, iya. Ya, tentunya pengembangan pembelajaran yang interaktif ya, yang sangat dapat memberikan menyenangkan bagi siswa dalam pembelajaran ya, sehingga ini akan menarik mereka untuk bisa bergabung ya. Pembelajaran interaktif, pembelajaran yang sangat begitu memberikan menyenangkan lah seperti itu ya. Apa kesulitan Bapak dalam mengembangkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan itu menurut Bapak? Ya kan ini kan Bapak yang mengalami nih. Kira-kira menurut Bapak apa yang menyebabkan Bapak kesulitan untuk menerapkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan tersebut? Mungkin ini adalah dari keterbatasan juga Bu? Keterbatasan dari pengetahuan yang dalam hal ini bagaimana pembelajaran yang interaktif seperti apa ya, itu belum terlalu banyak sosialisasi ataupun petunjuk-petunjuk yang bisa kami pelajari ya.
Oke. Nah, dengan kan Bapak udah cerita nih, Bapak keterbatasan pengetahuan bagaimana pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan gitu ya, Pak ya. Ya, Ibu Rita. Ya. Kira-kira nanti apa yang akan Bapak lakukan supaya Bapak apa ya, keterbatasan pengetahuan itu bisa bisa dihilangkan? Apa yang bisa Bapak lakukan kira-kira? Oke, iya Ibu ya. Dengan hal ini tentu kita terus mengeksplorasi diri ya, mengembangkan diri dengan berbagai pelatihan-pelatihan ya, dengan adanya kita belajar di sosial media, YouTube dan segala macamnya ya. Nah ini akan kita cobakan nanti menerapkannya seperti itu Bu. Oke. Oke, baik, terima kasih. Jadi Bapak tadi sudah menyatakan memang dengan keterbatasan pengetahuan Bapak akan mencoba mengeksplorasi diri lagi ya Pak ya, Iya ikut Ibu Rita. pelatihan yang terkait dengan pembelajaran interaktif dan menyenangkan ya Pak ya. Nah, Ya. Selain dari keterbatasan pengetahuan, apalagi yang Bapak rasakan apa ya, yang membuat Bapak tidak bisa melakukan pembelajaran yang interaktif tadi? Oh, tentunya selain itu ya Bu ya, selain Ya, pengetahuan ya, yaitu sarana prasarana kali ya Bu. sarana prasarana. Tentunya dengan sarana prasarana yang belum cukup memadai, jadi seperti adanya kesediaan ya internet, wifi, ya itu kan keterbatasan kita juga untuk bisa mempelajari hal ini kan. Jadi Iya, iya. sarana prasarana ataupun ruangan, kemudian dari penyediaan fasilitas internet ya. Oke. Nah, kan gini sekarang Bapak udah tahu nih, sarana sekolah saya nih belum memadai kata Bapak ya Pak ya. Iya. Nah, kira-kira usaha Bapak untuk supaya sarana prasarana itu ada gimana Pak? Apa yang akan Bapak lakukan? Kami sudah apa Ibu? Sudah bekerjasama juga atau bermitra juga dengan pemerintah nagari ya. Di sini kan nagari ya, di Sumatera Barat ini kan bisa nagari. Jadi sudah menyampaikan ke nagari proposalnya, dia juga kepada elemen-elemen lain seperti pengusaha, kemudian para pedagang untuk bisa kontribusi juga dalam sumbangsihnya, baik material maupun non material ya. Oke, jadi itu mungkin untuk mengatasi hal itu. Oke. Nah, kan tadi Bapak bilang apa ada bermitra dengan pemerintah nagari, ada mungkin Ya. perusahaan-perusahaan di sekitar di sekolah Bapak ya. Nah, dari yang sudah Bapak ajak bermitra tadi sudah ada yang memberikan sumbangan atau bantuan untuk apa sarana prasarana di sekolah Bapak? Sampai saya ini masih dukungan dari secara pikiran saja atau ide saja, tapi secara pembiayaan belum terlalu banyak. Jadi Belum, ada ya? tapi belum mencukupi untuk penyediaan ruangan dan segala macamnya ya. Oke. Itu. Karena ini kan Bapak sudah buat usaha, mungkin sudah buat proposal, Ya. sudah bertemu dengan ini. Kan ini belum berhasil ya Pak ya. Ya. Nah, kira-kira ada cara lain enggak yang Bapak bisa lakukan selain kita kan enggak mungkin menunggu bantuan dari pemerintah nagari, tak mungkin menunggu dari perusahaan ya Pak ya. Sedangkan tujuan kita tadi adalah bagaimana pembelajarannya itu interaktif, menyenangkan sehingga prestasi anak akan naik ya Pak ya. Nah, apa yang akan Bapak lakukan kira-kira terkait ini Pak? Kalau memang yang ini sarana ini belum bisa, apa yang bisa Bapak alihkan kemana? Apalagi yang bisa Bapak ini lakukan? Baik Ibu. Dalam hal ini tentunya kami memaksimalkan kembali sumber daya yang ada, guru-guru semuanya bisa memberikan juga ada relasinya ya, dan juga memberikan membawa relasi-relasi yang lain ya, bermitra dengan yang lain, jadi memberdayakan sumber daya dalam hal pembelajaran, kemudian memaksimalkan relasi lain dari guru-guru yang ada ya. Itu sih. Ya.
Sumber daya guru yang seperti apa yang Bapak ingin ingin Bapak gali? Apakah dalam proses pembelajaran, penyiapan perencanaan atau apa yang ingin Bapak gali dari guru kita? Oh ya, jadi dalam hal ini adalah bagaimana mempersiapkan SDM yang bisa membawa siswa santri semuanya bisa uh, meningkat ya dalam hal pembelajarannya. Jadi sehingga itu bisa uh, menjadi hal yang utama sekali bagi kami, bagi guru-guru semua bisa mempromosikan atau ya memberikan uh, satu yang menguatkan ya dari guru-guru lain untuk bagaimana peserta didik bisa terlihat nampak di masyarakat kontribusinya ya. Baik, Pak Dedet, kan ini Bapak tadi bilang sumber daya guru tadi, ya Bapak akan ingin memberdayakan ya Bapak ya. Kira-kira Bapak sudah memberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau bagaimana kepada guru-guru kita agar beliau bisa menciptakan pembelajaran yang interaktif? Oh, sampai saya ini belum terlalu banyak sih untuk memberikan pelatihan ya. Mereka mencoba untuk mengembangkan diri saja. Bagaimana saya menginstruksikan kepada mereka agar mereka maksimalkan potensinya, apa yang kekurangan yang perlu ditambah lagi untuk kompetensinya sebagai guru ya perlu diasah terus gitu ya. Jadi kelemahan-kelemahan itu perlu diatasi secara berkelanjutan seperti itu, Bu. Oke Pak Dedet, kira-kira ketika Bapak ingin menjadikan anak kita sukses dan berprestasi ya Pak ya, Bapak perlu dukungan dari siapa saja? Dukungan ya Bu? Iya. Oh. Yang Bapak butuhkan nih seperti dukungan dari siapa saja? Oh ya. Baik, dari dukungan tentunya dari dari orang tua ya. Kemudian pemerintah daerah ya, pemerintah negari ya, kecamatan dan kabupaten. Ya, kemudian dari guru-guru sendiri ya. Bagaimana mereka sangat menjiwai sebagai seorang pendidik ya dalam bidang keagamaan ya, sehingga betul mereka sangat senang dengan pekerjaan mereka. Oke, ya itu. Terima kasih Pak Dedet atas percakapan kita kali ini. Kita berharap nanti Bapak juga bisa kembali. Ini kan sudah ada ini ya Pak ya. Bapak mengharapkan nanti untuk pembelajaran yang menyenangkan ya. Bapak perlu mengembangkan diri terkait dengan kompetensi pengetahuan ya Pak ya. Kemudian sarana prasarana, terus meningkatkan kompetensi guru ya Pak ya. Saya berdoa kita semua bisa melaksanakannya ya Pak ya. Kira-kira nanti ini Bapak kan nanti akan memperbaiki pengetahuan ya, mau nambah pengetahuan, kemudian terkait sarana, kemudian satu lagi memaksimalkan sumber daya guru. Nah ini nanti 3 bulan lagi kita akan lihat sampai di mana pengembangan kompetensi yang kita Bapak tentukan tadi, supaya kita melihat perkembangan berikutnya. Mungkin itu saja Pak Dedet, sehat selalu ya Pak ya. Alhamdulillah. Sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih Pak Dedet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rekamnya atau langsung Pak? Langsung aja Bu. Langsung, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Rita. Pagi Pak Dedet. Iya. Bu Rita Kasliwanti ya. Iya Pak. Iya. Senang untuk berbincang sama Ibu ya pada pagi hari ini. Iya Pak. Gimana keadaannya Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak sehat? Alhamdulillah Ibu. Sehat. Oke, pada kali ini kita sedikit berbincang ya Bu ya untuk berbagi, kemudian bagaimana kedepannya
ya eh, dalam hal ini apa apa yang Ibu bisa sampaikan untuk pembicaraan kita pada kesempatan yang bahagia ini? Oh, saya itu apa ada kendala terkait ini Pak, apa proses pembelajaran di kelas. Jadi Iya, saya ingin kelas apa guru ketika mengajar itu berwarna ceria anak-anak di dalam kelas gitu loh Pak. Jadi saya iya. pengennya seperti itu. Jadi anak-anak merasa senang Bisa senang Ibu ya. ketika masuk ke sekolah, masuk ke dalam kelas gitu Pak. Iya, iya, iya. Oke Bu, jadi itu ya memang sangat penting sekali ya Bu ya. Iya Pak. Eh, Keceriaan anak untuk di lingkungan sekolah. Ya apa yang sudah eh, bagaimana keadaan ataupun anak-anak yang sudah yang sekarang ini, apakah mereka sudah ya sudah ceria atau belum ya Ibu ya? Eh, kalau secara kasat mata, kalau lihat apa nampaklah ceria namanya anak-anak ya Pak ya, anak SD suka lari sana lari sini gitu. Tapi ketika di dalam kelas itu Pak ada yang aktif gitu, ada yang diam gitu, ada yang mengganggu teman-temannya gitu ya. Jadi kan kalau dilihat per kelasnya masih ada anak-anak yang tidak ekspresif Pak ketika gurunya menanyakan sesuatu dia diam. Jadi kan saya melihatnya apanya anak tertekan di dalam kelas, apakah dia ada tidak nyaman di kelas gitu Pak. Saya pinginnya anak-anak murid-murid di kelas saya di sekolah saya itu semuanya ceria gitu. Iya, 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 bagus. Jadi sangat baik sekali ini memang tujuan Ibu ya dalam hal ini. Oke, apa yang sudah bagaimana Ibu melakukan eh, untuk hal ini mengatasi bagaimana mereka supaya mereka lebih ceria dalam pembelajaran ya? Ya, saya biasanya apa Pak, mengecek RPP yang dibuat oleh guru. Karena dalam RPP itu kan ada langkah-langkah yang harus dilakukan guru. Jadi saya juga bisa lihat apakah langkah-langkah yang dibuat guru ini sudah sesuai. Kemudian metode yang digunakannya itu menarik atau tidak bagi guru saya, bagi siswa. Kemudian media yang dipakai oleh guru itu sudah sesuai atau tidak, kekinian atau tidak, menarik bagi anak atau tidak. Nah, itu yang sudah saya lakukan, Pak. Jadi saya memastikan kalau RPP itu benar, berarti kan itu di jalan. Cuman kadang-kadang guru ini di RPP-nya sudah benar, tetapi di kelasnya dia malah tidak dilakukan gitu loh, Pak. Oh, iya, iya, Dan saya kan tidak mungkin mensupervisi setiap saat. Jadi kan ada iya. waktu-waktunya gitu. Nah, itu yang menjadi apanya Pak. Jadi ukuran keberhasilan menurut saya apa ketika itu anak itu nyaman tentu dari dilihat apakah RPP-nya sesuai atau tidak, nyaman apa melihat kenyamanan bagi anak atau tidak. Kemudian RPP yang dibuat itu dikerjakan enggak oleh guru. Nah, itu yang menjadi apa ukuran bagi saya. Oke, ya, Ibu. Itu bagus sekali Ibu. Itu bagaimana RPP ya yang penting sekali bagaimana aktualisasi RPP dalam pembelajaran ya. Ya. Kemudian penggunaan media tentunya sangat menunjang sekali dalam proses pembelajaran. Oke, apa saja ya bagaimana media itu Bu? Media yang sudah Ibu persiapkan, yang sudah berguru persiapkan ya, Eh, Ya. sehingga ya bisa menanggulangi permasalahan ini. Ya, jadi media yang digunakan guru itu kalau saya lihat kadang tidak kekinian ya Pak ya. Jadi misalnya menggunakan PPT-nya, mungkin PPT yang tahun-tahun sebelumnya yang tidak diperbaiki contoh-contoh gambarnya, Iya, kemudian iya.
Jadi kemudian masih jarang guru yang menggunakan video pembelajaran atau misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi apa gitu. Nah itu masih kurang Pak. Jadi dari sisi medianya masih jadul lah gitu ya Pak ya. Iya, iya. Ya jadi itu yang saya lihat Pak. Oke. Oh, jadi bagaimana usaha Ibu dalam memberikan ya aktualisasi RPP kepada guru-guru ya agar mereka bisa 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 maksimal dalam membuat RPP ya dan menerapkan apa yang sudah ada di RPP seperti itu. Biasanya kami kan ada program pengembangan kompetensi guru itu Pak. Iya. Dalam 1 tahun itu 2 kali saya buat. Kita sudah lakukan misalnya mengundang narasumber untuk membuat RPP. Sebetulnya mereka sudah tahu yang buat RPP itu seperti itu. Tetapi kadang-kadang ya kembali lagi dia bikin RPP-nya ya kadang mengopi dari Google atau dari searching lah Pak ya. Nah, tanpa melihat kondisi yang sebenarnya. Jadi kalau dari sisi saya sebagai pimpinan itu saya sudah luangkan kegiatan untuk pengembangan kompetensi guru. Cuman kan memang kadang-kadang ada yang sudah berubah, tapi ada beberapa yang masih mindsetnya ya udah yang penting RPP sudah ada sudah gitu. Itu Pak. Oke. Pada ya sosialisasi yang sudah dilaksanakan seberapa jauh dalam hal ini meningkatnya atau seberapa jauh ya yang sudah dilakukan oleh guru dalam setelah dilakukan sosialisasi tersebut Bu atau pelatihannya? Beberapa guru sudah memperbaiki cara membuat RPP-nya Pak, tapi masih ada beberapa guru yang nyatakan kan RPP sudah dibuat di awal-awal tahun, kenapa harus diperbaiki lagi? Jadi mungkin kemampuan dirinya sendiri yang tidak mau berubah gitu Pak, mindsetnya gitu Pak. Jadi tidak mau repot gitu. Menurut Ibu apa saja yang menurut Ibu bagaimana tindak lanjut dalam menanggulangi apa yang kondisi guru saat ini? Jadi mereka bisa memiliki mindset yang berubah ya. Biasanya saya panggil Pak, saya panggil yang bersangkutan orang yang tidak mau berubah tersebut saya panggil, saya tanyakan kendalanya apa, kenapa tidak mengadopsi apa yang sudah didapat ketika pelatihan. Iya. Jadi biasanya dia itu apa Pak? Ternyata kemampuan mengoperasikan komputer masih ini. Jadi saya sampaikan ke yang bersangkutan boleh saja ditulis tangan atau minta bantuan ke operator sekolah dalam mengetikkannya ya Pak ya. Iya. Ya, itu yang bisa saya lakukan, kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Tapi memang masih ada yang cari-cari alasan lain lah Pak, tidak ingin berubah gitu ya. Oke, jadi itu ya Bu ya, sangat sekali kompetensi mereka dipanggil dan mereka juga diberikan arahan ya. Oke, seberapa jauh kompetensi guru dalam memberikan pembelajaran menyenangkan ini Bu? Dari sisi lain ya selain RPP ya, selain media, apa saja yang bagaimana usaha guru selain yang dua hal tadi sehingga menciptakan pembelajaran yang ceria yang seperti Ibu sampaikan tadi. Biasanya mereka punya komunitas Pak, ada KKG, jadi di situ mereka bisa saling berbagi informasi dengan teman-temannya. Ya. KKG ya, jadi itu sangat penting sekali juga Ibu ya bagi mereka untuk ikut dalam KKG tersebut.
Iya. Eh, Bagaimana KKG tersebut eh, bisa memberikan ya semacam apa sosialisasi pelatihan untuk supaya guru ini bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan tadi. Mereka biasanya berbagi praktek apa Pak? Praktek bagus misalnya atau mengadopsi misalnya sekolah A, guru dari sekolah A sudah bagus dalam praktek, jadi dia mengadopsi lah gitu. Hmm, mengadopsi apa itu? Mengadopsi praktek-praktek baik dari sekolah lain Pak. Oh gitu ya. Heeh. Saling apa ya? Saling berkolaborasi ya seperti itu. Iya. Oh, berbagi praktik ya dengan guru-guru lain. Oke. Kemudian bagaimana setelah itu guru-guru setelah mengikuti program KKG dan juga bagaimana praktik baik tentang proses pembelajaran yang menyenangkan itu, setelah itu apa yang bisa mereka lakukan? Nah, bagaimana tindak lanjut mereka setelah itu, Bu ya? Ya, beberapa sudah memperbaikinya, Pak. Jadi contoh-contoh itu mereka terapkan di kelas gitu. Jadi mereka sudah coba mengadopsi apa yang praktek-praktek baru yang diberikan oleh apa yang diterima di saat KKG tersebut. Iya, baik ya. Kemudian menurut Ibu ya indikatornya ya guru-guru yang sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, Ibu? Tentu ketika dia mengajar, anak-anak aktif di dalam, tidak ada rasa tertekan, kemudian senang, rindu kalau guru itu tidak ada, itu kan sebagai indikator Pak, kalau bahwa pembelajaran itu sudah sukses. Oke, ya itu ya, Ibu ya, sangat begitu penting sekali ya dari eh, keceriaan dan kesenangan anak untuk dalam mempelajari ilmunya ya, dalam mendalami ilmunya. Kemudian ya eh, menurut Ibu bagaimana ya yang Ibu lakukan ya dalam menunjang untuk hal itu ya guru-guru bagaimana supaya mereka bisa maksimalkan potensi mereka ya untuk pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Saya biasanya menghimbau dan memotivasi dan memberitahu bahwa mengajar ini adalah tugas kewajiban kita yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya kepada Sang Penguasa Allah ya Pak ya. Kemudian tanggung jawab kita juga kepada orang tua karena anak-anak mereka dititipkan ke kita. Kalau kita abai dengan tanggung jawab kita, nanti kita yang akan menuai akibatnya. Oke, selanjutnya ya, dalam hal ini kapan Ibu bisa ya memberikan motivasi kepada mereka agar mereka bisa semakin lebih ya semangat dalam memberikan pembelajaran yang menyenangkan tersebut ya. Oke Ibu, silakan. Saya akan mulailah dari minggu depan saya sudah akan coba berdiskusi dengan guru-guru tersebut Pak, Oh iya. supaya cepat terrealisasi. Iya. Baik Ibu, terima kasih Bu ya. Jadi memang begitu sangat penting sekali ciptakan pembelajaran yang menyenangkan, kemudian guru-guru bisa ya mengikuti program-program yang sudah Ibu sampaikan ya, mereka mengikuti KKG dengan baik, kemudian praktik yang sangat baik di KKG tersebut dengan berkolaborasi dengan sejawatnya, kemudian juga tentu dengan motivasi yang sudah Ibu lakukan. Ya Pak. Oke. Ya Ibu, demikian dulu Ibu. Ya Pak, terima kasih Pak. Hari ini senang bertemu dengan Ibu ya. Ya Pak. Selalu Ibu. Ya. Amin. Makasih Pak. Ya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya Pak. Iya Ibu.